Setelah dari pertemuan di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah, Wali Paidi jatuh sakit karena perjalanan yang ditempuh Wali Paidi tidak semestinya. Wali Paidi pindah dari truk satu ke truk lainnya. Kadang kehujanan, kadang kepanasan, dan tubuh Wali Paidi tidak kuat menerima semua itu dan jatuh sakit. Wali Paidi terbaring tak berdaya di pembaringan. Badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur, tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paidi. Ada yang membawa buah-buahan, dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paidi untuk berobat di rumah sakit terdekat, tapi Wali Paidi menolaknya. "Terima kasih, biarlah, 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri," jawab Wali Paidi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paidi ini. Bukan karena Wali Paidi ini wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Paidi ini seorang wali, dan bukan juga karena Wali Paidi ini orang kaya, tapi karena Wali Paidi ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paidi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Paidi tidak kuat menahan, dan Wali Paidi tidak sadar dan pingsan. Dia baru tersadar ketika merasakan ada orang yang menyekat tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paidi. "Saya adalah amalan solawat yang biasa sampeyan baca. Saya akan menjaga sampeyan sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Paidi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Paidi. Dengan tersenyum pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Paidi tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Wali Paidi. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Paidi. "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Paidi. "Bukan, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda sambil tersenyum. "Kalau begitu bukakan pintu kamarnya, Mat." "Gak apa-apa kan kalau kamu aku panggil Somat," ujar Wali Paidi. "Iya gak apa-apa Kang," jawab Somat dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paidi. "Saya malaikat rahmat," jawabnya. "Kopikah yang kau bawa di baskom itu?" tanya Wali Paidi. Sembari tertawa malaikat rahmat menjawab, "Kang." Somat juga tertawa mendengar pertanyaan Wali Paidi. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Paidi. Lalu menjawab, "Bukan Kang, tapi air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudhu." Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit, dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad yang datang. Kamar Wali Paidi langsung harum semerbak. Wali Paidi berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. "Ali Firdaus, bergembiralah, karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah," ucap Nabi kepada Wali Paidi. Nama Wali Paidi ini memang sebenarnya Ali Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Paidi. Nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Paidi ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Paidi mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Paidi. Walaupun pertemuan Wali Paidi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali Paidi sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Paidi. Dan menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursyid, guru dari Wali Paidi. Ketika Mas Kiai Mursyid datang, tubuh Wali Paidi sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan ngerokok bareng. Wali Paidi sekali lagi dapat wejangan-wejangan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia arsi, membuka jalan yang akan dihadapi Wali Paidi kelak. Dan setelah sholat duha Mas Kiai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa.
Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya, tapi di balik itu semua para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit. Wali Paidi duduk dengan tenang. Diambilnya secangkir kopi yang ada di sampingnya. Dengan perlahan dia melanjutkan menghisap rokok Masna wa Sulasa Waruba 2, 3, 4 Jisamsu-nya. Angin semilir menerpa wajahnya. Wali Paidi sedang berada di atas menara Masjid Kudus, masjidnya Sunan Kudus. Setelah rokoknya habis, Wali Paidi membasahi mulutnya lagi dengan kopi seperti orang berkumur. Wali Paidi mulai tawasulan. Ketika Fatihah pertama dibaca, angin dengan sangat perlahan mulai berhenti. Wali Paidi mulai membaca wirid-wirid khusus amalan thorikoh yang dianutnya. Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti. Sifat diri Wali Paidi mulai hilang berganti sifat mulia guru mursyidnya, dan dengan perlahan sifat gurunya juga mulai hilang berganti sifat ilahiyah. Di sini Wali Paidi merasakan ketenangan yang begitu luar biasa, seakan Wali Paidi berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir Wali Paidi keluar dari tubuh Wali Paidi, melayang-layang ke angkasa. Wali Paidi bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir Wali Paidi terus melayang mengitari kota Kudus, dan mulai terdengarlah sebuah tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paidi mengikuti dari mana asal suara itu. Sir Wali Paidi turun mendekati keranjang sampah, yang ternyata dari situlah suara tangisan itu. Sir Wali Paidi semakin mendekat, dilihatnya yang menangis itu adalah sebuah kulit semangka. "Mengapa kamu menangis?" tanya Sir Wali Paidi. "Aku sedih, ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang bisa membahagiakan para petani, tapi ketika mau dimakan aku ditinggalkan dan dibuang, hanya isinya yang dimakan. Aku merasa tidak ada manfaatnya," jawab kulit semangka dan menangis lagi. "Jangan bersedih, aku akan kembali lagi ke sini," kata Sir Wali Paidi. Dengan secepat kilat, Sir Wali Paidi kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Wali Paidi turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka yang dilihatnya tadi. Wali Paidi masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah kota Kudus. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju keranjang sampah itu dan mulai mengais-ngais sampah. Orang-orang yang lagi tadarusan di dalam masjid heran melihat tingkah Wali Paidi, dan Wali Paidi tersenyum dengan sumringah ketika ia menemukan kulit semangka yang dicarinya, dan begitu lahapnya Wali Paidi memakannya. Orang-orang yang melihat Wali Paidi menjadi maklum. Oh, ternyata orang gila toh, batin mereka, dan melanjutkan kembali tadarusannya. Dengan masih mengunyah kulit semangka, Wali Paidi pergi meninggalkan masjid. Mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali, yang pada waktu itu terkenal dengan tirakatnya yang doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah, batin Wali Paidi. Malam ini hati Wali Paidi sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Wali Paidi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani, gosipin aku. Wali Paidi menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Wali Paidi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja, Huek Juh, si tamu dengan semangat meludahi Wali Paidi. Wali Paidi kaget bukan kepalang. Siapa si tamu ini, kok tiba-tiba saja meludahi aku, batin Wali Paidi. Huek Juh, si tamu meludah lagi, kali ini mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja. Dengan ujung bajunya dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Dengan bekacak pinggang si tamu ini mengangkat wajahnya lalu menunduk lagi dan Huek Juh, si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Wali Paidi jibrat ludah semua. Wali Paidi mulai menangis. Dengan perlahan Wali Paidi mengusap lagi wajahnya, lalu dengan lembut Wali Paidi bertanya kepada si tamu, "Siapakah Tuan?" Si tamu dengan tersenyum menjawab, "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, karena orang-orang banyak yang memuji, kalau kamu adalah orang yang sabar, makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar," jawab orang itu lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi hanya tertegun, dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente.
Wajahnya ganteng, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan ganteng sekali setelah turun dari mobil mewahnya. Si tamu mendekati Wali Paidi dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Paidi. "Mas, maaf mengganggu sebentar, bisa minta duitnya mas, ATM saya tadi hilang, buat beli bensin mas," kata si tamu. Wali Paidi memandang si tamu dengan heran. "Minta berapa?" tanya Wali Paidi. "Sedikit mas, 1 juta saja," jawab si tamu. "Wah, kalau segitu gak punya aku," jawab Wali Paidi. "Ya berapa saja, pokoknya ada," pinta si tamu. Wali Paidi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan, gak peduli siapapun itu. Wali Paidi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah si tamu menerima uang pemberian Wali Paidi. "Terima kasih, ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu, kamu adalah orang yang dermawan," kata si tamu. "Siapakah tuan?" tanya Wali Paidi. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab si tamu lalu ngeloyor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Paidi menunduk. Dia sadar sekarang, mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar, Allah lah yang maha dermawan, Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku, karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. "Assalamualaikum," Wali Paidi tersadar dari tafakurnya, setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi berdiri. Di depan Wali Paidi wanita yang sangat cantik, memakai celana ketat dengan atasan baju longgar lengan panjang putih, dan memakai kerudung ala kadarnya, tampak rambutnya yang berkilau kemerahan. "Kenalkan, nama saya Mulan Jamila," ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Paidi terdiam dan membatin. Ujian apa lagi ini? Diuji apa lagi diriku ini?